Shalom, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Kita di pagi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir bersama dengan hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hamba menjadi saluran berkat untuk semua jemaat yang mengikuti kebaktian di pagi ini Tuhan. Hamba berdoa walaupun mereka di rumah, tapi mereka juga dapat merasakan kuasa mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan, yang sederhana. Hamba percaya apa yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak, saya akan membagikan sedikit dari berita firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 dengan judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan berfirmanlah mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Puji Tuhan, setiap manusia memiliki daya tarik tersendiri jika Tuhan tertarik dengan kehidupan kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang spesial dalam pandangannya. Kita harus menyadari bahwa kuasa daya tarik yang membuat mata Tuhan tertuju kepada kita. Ada 3 bagian atau 3 hal mengapa Tuhan tertarik dengan kehidupan kita. Yang pertama yaitu Tuhan tertarik ada kesatuan hati dalam Kejadian 11 ayat 3 dan 4. Kejadian 11 ayat 3 dan 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ada kalimat marilah kita. Ini merupakan kalimat ajakan untuk sepakat bersatu untuk membangun kota. Kesepakatan dan kesatuan inilah yang membuat Tuhan tertarik untuk turun dan melihat kota yang mereka bangun. Meskipun kita lihat kesepakatan dan kesatuan ini adalah hal
yang negatif untuk membanggakan diri sendiri dan mengabaikan Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, Tuhan sangat tertarik dan berhasil menarik perhatiannya. Padahal kita lihat di sini, kesatuan yang negatif saja Tuhan datang untuk melihatnya. Dan Tuhan turun tangan. Apalagi jika bersatu untuk tujuan yang benar. Kita lihat dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20 yang berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Jika kesatuan terjadi dalam keluarga antara suami dan istri, sepakat dan sehati meminta apapun, Tuhan akan menjawab. Kita lihat di dalam gereja ada kesatuan hati, maka akan terjadi mujizat dan melipat gandaan dalam pelayanan kita. Kesatuan hati akan memberikan sukacita dan membuat Tuhan tertarik dan menjawab doa-doa kita. Tidak ada kekuatan iblis yang dapat menghancurkan kekuatan dari kesatuan hati. Tetapi ketidakkedewasaan rohani dapat menghancurkan kesatuan hati. Kesatuan hati membuat Tuhan bergerak dan membuat Tuhan melakukan mujizat dalam keluarga dan pelayanan, sehingga memberi dampak kehidupan kita asalkan ada kesatuan hati di antara kita semua. Tetapi kita lihat di sini, karena ketidaksadaran dan tidak ada kerjasama dan kesatuan hati, maka kita lihat corona ini masih tetap ada dan semakin ganas di tengah-tengah hidup kita. Tetapi kalau ada kesatuan hati dan kerjasama yang indah, kita lihat corona atau COVID-19 ini akan berlalu dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita lihat dalam Matius 22. Matius 22 ayat 4. Matius 22 ayat 4. Yang berbunyi demikian. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Kita lihat di sini, Tuhan tertarik. Maaf Ibu Bapak, bukan Matius tapi Mazmur 22. Sorry Ibu Bapak, Mazmur 22. Kita salah buka ayat. Mari kita buka Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita lihat, Tuhan tertarik dengan doa dan pujian penyembahan. Tuhan sangat suka ketika setiap keluarga hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Maka Tuhan bersemayam di atas kehidupan kita semua. Tuhan akan terus bertindak ketika hidup kita dipenuhi dengan doa, pujian dan penyembahan. Doa dan pujian penyembahan sudah harus menjadi gaya hidup orang percaya. Doa, pujian dan penyembahan adalah ekspresi penghormatan dan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam doa dan pujian dan penyembahan, Tuhan berkenan kepada kita dan Dia hadir memberkati kita. Pujian penyembahan disertai doa harus keluar dari mulut kita atau dari orang-orang yang hidupnya sejalan dengan kebenaran Tuhan. Di masa pandemi corona ini, mesbah Tuhan dibangun dalam keluarga-keluarga.
yang tadinya keluarga tersebut malas beribadah, jarang pergi ke gereja memuji Tuhan, dan tidak pernah berkumpul bersama keluarga, sehingga akhirnya sekarang lebih banyak punya waktu untuk diluangkan bersama keluarga, sudah mulai beribadah di rumah masing-masing, bisa memuji Tuhan meskipun beribadah di gereja sudah dilarang, tetapi ibadah yang dilakukan di rumah terus dilakukan. Puji Tuhan, dengan adanya ibadah di rumah, kita lihat umat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan hubungan keluarga ini. Tuhan akan satukan hidup kita agar kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga yaitu Tuhan tertarik dengan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 91. Mari kita buka Mazmur 91. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kepada Tuhan kita lihat, kepada Tuhan begitu tertarik dengan orang-orang yang hatinya melekat kepada Dia. Karena ketika hidup dalam keintiman dengan Tuhan, maka kita akan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dan bergaul dengan Tuhan akan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan meluputkan setiap orang yang hatinya melekat kepadanya. Ketika kita berjalan dengan Tuhan dan melekat dengannya, Ia akan memberi panjang umur. Bahkan berkatnya dicurahkan dalam hidup kita. Keintiman menghasilkan kemuliaan Tuhan. Kita akan dihormati karena Tuhan memuliakan kita. Keintiman mengangkat standar kita di hadapan Tuhan. Sebab dalam keintiman kita mengalami persekutuan dengan Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, Yesus selalu menyertai kita. Langkah kita itu terdapat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-35. Mari kita baca dalam Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-35 yang demikian bunyinya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bahaya ataupun pedang. Kita lihat. Maka kalau kita mengatakan bahwa orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita lihat, kalau kita melekat dengan Kristus, maka penyakit corona ini tidak akan datang kepada kita. Sering saya dengar bahwa corona ini mempunyai mata. Siapa yang berbuat baik akan mendapat baik. Tetapi kalau tidak berbuat baik, maka corona itu akan menimpa hidup kita. Oleh sebab itu, bergaul kariblah dengan Tuhan. Dengan intim, maka semuanya Tuhan lenyapkan dalam kehidupan kita. Kita lihat, kalau kita dengan sungguh-sungguh datang pada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, kita lihat kehidupan kita diberkati Tuhan. Apapun masalah kita, Tuhan akan meluputkan itu. Amin. Mungkin firman Tuhan saya sedikit dan sederhana, tapi saya percaya firman ini tidak jatuh percuma. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita menyerahkan pelayanan kita, doa-doa kita di rumah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang padamu Tuhan, membawa jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing.
Tuhan, kami tidak tahu persoalan yang mereka hadapi, tapi satu hal yang saya percaya, bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menyertai kehidupan keluarga masing-masing yang ada di rumah. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan beri mereka kekuatan, yang sakit biar Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu yang penuh ajaib itu Tuhan. Hamba percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jamah mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk kesatuan di antara kami, hamba-hamba Tuhan, majelis maupun perangkat pelayan. Tuhan beri kami kerjasama yang indah, hingga pelayanan kami walaupun hanya di rumah, kami tetap melayani Engkau. Kami tetap memuliakan Engkau, sebab Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini atau dalam minggu-minggu ini ada yang berulang tahun. Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau bilang masa depan penuh harapan Tuhan sediakan bagi mereka. Umur panjang Engkau berikan bagi mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Ulang tahun perkawinan pun Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah rumah-rumah tangga ini dapat tetap kuat di dalam Engkau. Walaupun mereka berbakti di rumah, tapi hamba percaya ungkapan syukur mereka naikkan hanya kepadamu Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun. Biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka. Umur panjang Engkau sediakan bagi kehidupan mereka. Tuhan, hamba juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati kehidupan pemimpin bangsa kami. Dari tingkat pusat sampai ke daerah yang terpencil pun Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka. Apa yang menjadi tugas hidup mereka, Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati, beri hikmat hingga mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan ini ke arah yang Kau kehendaki. Beri roh takut akan Engkau ada dalam kehidupan mereka, hingga mereka dapat memimpin negara ini ke arah yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk para medis. Tuhan, hamba berdoa untuk korban corona ini Bapa di sorga. Tuhan tolong mereka. Tuhan, Engkau lepaskan semua sakit penyakit yang mereka derita ini Tuhan. Hingga mereka melihat kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan ataupun orang-orang yang kena penyakit corona ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Tuhan beri kekuatan, beri imun yang kuat dalam diri mereka, hingga mereka disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Hamba berdoa buat para medis. Tuhan tolong mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka fisik yang fit, agar mereka dapat melihat pasien-pasien yang sakit ini Tuhan. Hamba berdoa buat dokter yang Tuhan percayakan untuk melihat anak-anak yang sakit ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, beri dokter-dokter ini kekuatan hingga mereka dapat melihat pasien-pasien yang sakit ini Tuhan. Hingga ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita, hingga mereka dapat melihat dengan penuh kasih pasien-pasien ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa untuk persembahan syukur yang umat percayamu akan berikan. Tuhan berkati kehidupan umat percayamu yang mereka telah memberi persembahan syukur bagi Tuhan ataupun persembahan bersyukur. Biar Tuhan berkati tangan-tangan yang tahu untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Hamba serahkan semua jemaat Tuhan dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang begitu hebat dalam kehidupan umat percayamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami akan pulang. Hamba percaya kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan
umat percayamu. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan semua umat percaya yang ada di muka bumi ini. Biar kami tetap kuat, iman kami tetap bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Biarlah kami akan memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami akan memberi berkat. Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan mengalir memenuhi umat percayamu yang ada di rumah-rumah dari hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur buat Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Amin.